mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kemarin, tepatnya Senin 13 Februari 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis mati kepada Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan demikian, publik sudah mengetahui dengan pasti vonis apa yang akhirnya diterima oleh Ferdi Sambo. Namun kini muncul pertanyaan baru. Apakah Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan dengan membongkar skandal-skandal yang diduga terjadi di tubuh Polri, termasuk kasus kilometer 50, yang bagi publik maupun keluarga korban itu menyimpan banyak misteri sehingga tidak ada keadilan di sana. Kita tunggu apakah benar Ferdi Sambo akan membongkar itu, dan untuk lebih jelasnya kita saksikan dalam video berikut ini. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menjatuhkan vonis hukuman mati kepada ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo atau FS. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Mengadili menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023. Meski sudah divonis pidana mati, FS berhak mengajukan banding hingga kasasi. Karena itu, pengacara FS mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Pidana mati baru bisa dilakukan bila perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski sudah inkrah, terdakwa pun masih bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK. Soal hukuman mati di Indonesia, biasanya terpidana mati dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pulau Nusa Kambangan selain dijadikan lokasi eksekusi mati juga merupakan cagar alam. Untuk mencapai pulau tersebut, harus menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan khusus di Cilacap, Jawa Tengah yang dikelola dan dijaga ketat oleh petugas Kemenkumham. Di pulau tersebut terdapat sebuah lokasi khusus untuk eksekusi mati, yakni Lembah Nirbaya atau dijuluki sebagai Lembah Kematian. Lembah Nirbaya menjadi salah satu peninggalan kolonial yang ditutup untuk umum sejak 1986 oleh pemerintah Indonesia. Para narapidana yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan diantaranya kelompok teroris seperti Amrozi bin Nur Hashim, Imam Samudra, dan Huda bin Abdul Haq, dan yang terakhir gembong narkoba Freddy Budiman. Kembali ke vonis mati FS, bagaimana respon publik? Beberapa pekan sebelum vonis mati dijatuhkan, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menduga FS akan melakukan perlawanan kepada para perwira polisi yang ikut memprosesnya hingga ke pengadilan. Salah satunya dengan cara mengungkap borok oknum perwira Polri lainnya. Dia, Ferdi Sambo, sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras, kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya Selasa 24 Januari 2023. Menurutnya, Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri kerap menangani kasus-kasus berbau skandal yang melibatkan oknum kepolisian. Di antaranya, skandal tambang ilegal yang menyeret seorang perwira tinggi Polri sebagaimana kesaksian tersangka kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Selain kasus tambang ilegal, Ferdi Sambo juga mengetahui soal kasus kematian 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI
di ruas tol kilometer 50 Cikampek pada 7 Desember 2020. Kasus pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing itu menewaskan 6 laskar FPI masing-masing Andi Oktiawan 33 tahun, Ahmad Sofian 26 tahun, Lutfi Hakim 25 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Muhammad Suci Kadafi 21 tahun, dan Muhammad Reza 20 tahun. Dalam perjalanan kasusnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas 2 terdakwa anggota kepolisian, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela. FS sendiri diketahui menangani kasus tersebut saat menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Begitupun saat FS menjabat Kadif Propam Polri, dia menurunkan 30 anggota tim Propam Polri untuk melakukan penyelidikan. Salah satu bawaan FS saat menangani kasus KM50 ternyata juga terlibat dalam kasus Brigadir Joshua, yakni AKBP Handik Zusen. Handik pernah menjadi bawaan FS di Polda Metro Jaya. Bahkan Handik merupakan anggota Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh FS. Kini Satgasus telah dibubarkan oleh Kapolri. Dalam kasus kilometer 50, Handik merupakan komandan yang memimpin operasi pengejaran terhadap Habib Rizik Syihab dan Laskar FPI. Sementara di kasus Joshua, Handik diduga melakukan obstruction of justice dengan mengatur jumlah selongsong peluru untuk memberi kesan ada baku tembak di rumah dinas FS. Lantaran itu, Handik Zusen dicopot dari jabatan Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dimutasi ke Yanma Polri. Soal kasus kilometer 50 ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah berjanji apabila ada novum atau bukti baru akan dilakukan proses. Apabila ada novum, tentunya kami akan memproses. Namun kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, kata Kapolri saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 24 Agustus 2022. Nah, apakah FS yang telah divonis mati akan melakukan perlawanan dengan membuka secara terang-benderang semua skandal di kepolisian termasuk kasus KM50 agar bisa diproses lebih lanjut sebagaimana janji Kapolri? Publik khususnya keluarga korban tentu berharap demikian demi tegaknya keadilan hukum. Siapapun yang kelak terbukti bersalah harus dihukum. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.